Selamat datang kembali di Imalkom Podcast episode ke-8 dengan saya Izati sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai program kreativitas mahasiswa atau yang dikenal dengan PKM. Nah, hari ini kita juga udah mengundang narasumber yang super inspiratif, yaitu Tim LQ. Halo Tim LQ. Halo. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik. Ya, baik. Oke, baik. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak dari tim LQ karena udah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada episode kali ini ya. Nah, boleh dong supaya teman-teman email commerce lainnya kenal nih sama-sama tim LQ. Boleh dong kakak-kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Tessa. Saya dari Ilmu Komputer Kombes Tabuk 2021 dan saya sebagai ketua tim dari LQ. Halo, perkenalkan, nama saya Rani. Nama panggilan isyarat saya seperti ini. Saya dari Ilmu Komputer Stambuk 2021 dan merupakan anggota dari tim LQ. Oke, baik. Untuk tiga tim lainnya, untuk tiga anggota tim lainnya ada Putri Andriani, ada Helga Priscilla Purba, dan ada Angela Syadari, dan juga merupakan dari Ilmu Komputer Kombe sebagai anggota dari tim LQ. Oke, baik. Jadi ada 3 lagi yang berhalangan hadir ya kak ya. Nah, jadi sedikit ini nih. Tadi Kak Rani gini ya bilangnya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa ya manggil Kak Rani tuh gini. Oke, terima kasih. Nah, jadi kan Kak, di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang PKM. Nah, menurut kakak-kakak dari tim LQ ini, PKM itu apa sih? PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Jadi di mana di sini Kementerian menyediakan wadah untuk kita para mahasiswa ini bisa mengembangkan inovasi kita, ide-ide kita yang luar biasa ya. Dan kita bakal didanai juga ide kita tadi menjadi suatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dari aku sendiri, PKM sesuai dengan namanya ya, program kreativitas mahasiswa, tentunya merupakan suatu ajang di mana dikhususkan untuk mahasiswa dapat mengembangkan dan mengasah kreativitasnya. Nah, nanti ini disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing mahasiswa. Jadi di sini dengan PKM ini tentunya mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuannya yang didapatkan selama kuliah, mengasah kreativitasnya yang tentunya bagi kami berdua sangat-sangat bermanfaat di masa perkuliahan ini untuk diikuti. Oke, berarti PKM ini termasuk kesempatan emas lah ya, Iya, bagi betul. mahasiswa untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya lah ya. Nah, kira-kira menurut kakak nih, seberapa penting sih program ini untuk mahasiswa seperti itu? Kalau dari aku sendiri tuh penting banget ya. At least sekali seumur hidup harus ngerasain ikut PKM. Walaupun cuman sebatas sampai proposal ataupun pendanaan. Bahkan sampai PIMNAS itu kayak pengalamannya tuh sangat-sangat berharga sekali seperti itu ya. Banyak benefit, kita bisa networking sama mahasiswa dari luar kampus kita gitu ya. Kita bisa kenalan dengan juri-juri nasional yang memang udah expert di bidangnya gitu. Mungkin ada tambahan dari Sama sih. Intinya benar-benar kesempatan emas sekali buat diikutin sama mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Oke, jadi kesempatan emas lah Iya. ya, emas. Oke. Nah, tim LQ sendiri ini kan udah pernah ikut PKM. Nah, boleh dong berbagi cerita tentang ide apa yang dibawa, terus di bidang apa PKM-nya, dan lain-lain. Oke, jadi tim LQ pada PKM tahun lalu 2024 itu kami mengikuti bidang Karsa Cipta. Jadi ada PKM KC namanya, di mana bidang ini melatih kreativitas mahasiswa berdasarkan karsa. Jadi karsa itu biasa disebut dengan masalah kata lainnya. Jadi ada masalah dan kita mengembangkan inovasi ataupun solusi berdasarkan masalah tersebut. Nah, jadi di sini kami mengembangkan suatu inovasi yang diangkat dari masalah disabilitas. Jadi nanti produk akhirnya berupa prototipe, di mana prototipe itu sudah siap pakai namun belum sepenuhnya sempurna. Kalau untuk latar belakang ide mungkin dari Kak Tessa bisa jelaskan. Untuk ide dari LQ sendiri itu adalah aplikasi video call dengan pendeteksian bahasa isyarat Indonesia. Nah, itu berbasis computer vision dan deep learning gitu ya. Jadi di sini idenya itu, tujuan kita itu sebenarnya untuk menciptakan komunikasi yang inklusif gitu ya, antara teman tuli atau kita sebut dengan orang-orang dengan gangguan pendengaran, dan kita teman dengar nih dengan seperti orang-orang yang pendengarannya normal seperti itu. Jadi kita pengen gimana supaya ini
video call itu tetap inklusif untuk kita teman tuli dan teman dengar, seperti itu sih konsep dari ide aplikasi ini. Oke, jadi untuk disabilitas seperti itu ya Kak ya. Nah, sebelum ikut PKM ini kira-kira apa sih motivasi dari kakak-kakak anggota tim LQ ini supaya mau ikut PKM seperti itu? Kalau untuk motivasi awal kita itu sebenarnya dulu ada nih kan kebijakan dari universitas bahwa kalau mau lulus cum laude katanya harus ada sertifikat nasional gitu ya. Jadi sebenarnya target kita itu kemarin hanya untuk mendapatkan sertifikat itu aja, walaupun kita sebatas ikut PKM itu cuma lulus proposal dari pendanaan itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi makin lama gitu ya, itu sih motivasi kita, makin lama ternyata kita lolos proposal, kita lolos ke pendanaan gitu kan, kita juga kaget gitu ya. Akhirnya kita pas pendanaan juga kita lolos PIMNAS gitu ya, waduh makin nggak nyangka lagi gitu kan. Karena udah lulusnya tuh udah lolosnya tuh jauh banget gitu ya sampai ke PIMNAS, jadi kayak motivasi kita itu kita harus bisa menang gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa USU itu emang belum pernah kan dapat gold medal di PIMNAS gitu ya, itu salah satu motivasi kuat kita juga gitu. Iya benar-benar. Jadi cuma sekedar mengincar sertifikat nasional awalnya ya. Keterusan sampai bebas skripsi ya. Oke, nah untuk dari pengalaman kakak nih, biasanya untuk persiapan mengikuti PKM itu berapa lama dan kira-kira apa-apa aja nih kak yang perlu disiapin? Kalau untuk persiapannya yang pasti pertama itu proposal ya yang kita semua tahu. Jadi di proposal ini kurang lebih berapa lama ya kita mempersiapkannya? Kalau proposal itu dari akhir Desember. Iya, dari akhir Desember sampai itu ada sekitar 1 bulanan sampai Januari. Intinya dalam mempersiapkan proposal ini sih dari kami idenya tuh harus udah benar-benar matang. Udah tahu secara jelas gitu mau diterapkan kemana, lalu solusi seperti apa yang ingin dibuat. Intinya tuh idenya dimatangkan di situ juga untuk proposal. Lalu untuk persiapannya selanjutnya habis proposal itu kan kita submit nih, ada seleksi internal lagi kan, seleksi internal, kemudian ada seleksi nasional lagi. Di seleksi nasional ada 2 tahap lagi kan, ada tahap bagian administrasinya sama ada tahap kedua itu mengenai ide yang dibuat di proposal. Nah itu ada sekitar hampir 3 bulan ada 3 bulan kan kalau nggak salah. Akhirnya di bulan 4 pertengahan itu baru pengumuman pendanaan, baru pelaksanaannya lagi ada sekitar 4 bulan, dan menuju PIMNAS lagi ada sekitar 1-2 bulan ya. Terus bisa kurang lebih itu 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Tergantung timeline yang dibuat sama kementerian sendiri sih sebenarnya. Ada yang bisa sampai di 1 tahun jangkauannya. Tapi satu hal sih yang bisa kami kasih tuh dalam persiapan, intinya kita jangan pernah sepele sama administrasi. Karena administrasi tuh kayak kunci pentingnya gitu. Jadi kalau ada salah satu aja gak memenuhi administrasi udah pasti kita gagal kan. Jadi kayak tahap awal aja untuk mengikuti PKM itu intinya ikuti administrasinya dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang penting ikut administrasi ya kayak. Nah, kakak kan tadi kan udah dapat nih idenya tentang disabilitas tadi kan. Nah, kan sekarang lagi musim-musimnya PKM kak, pasti banyak nih mahasiswa yang mau ikut PKM. Kira-kira tips dari kakak untuk milih ide PKM ini apa sih kak? Tips? Kalau dari aku ya, tips untuk milih idenya itu sebenarnya apa yang dekat sama kita ya, gitu. Masalah apa sih yang dekat sama kita sebenarnya. Nah dari situ mungkin bisa muncul critical thinking kita ya, gimana kita mau, atau problem solving kita, gimana kita mau mengatasi masalah ini yang dekat sama kita. Kalau bisa juga idenya itu diambil dari project-project sederhana tugas-tugas kuliah kita ya, karena LQ juga dari awalnya hanya sebatas project kuliah aja gitu. Kalau dari aku tuh sih ide. Kalau dari aku sebenarnya sih semua ide tuh pasti udah kreatif ya sebenarnya semua ide. Tapi yang lebih bagus sih sebenarnya yang dia sangat-sangat berdampak pada masyarakat. Jadi ketika kita udah tahu manfaatnya apa, itu akan men-trigger diri kita sendiri untuk menciptakan solusinya itu sih. Dan sesuai dengan PKM ini kan dia berkaitan biasanya dengan SDGs, lalu juga yang terbaru ini ada Asta Cipta. Jadi kalau yang bisa berkaitan dengan itu, ide yang cocok untuk. Oke, jadi yang berpengaruh ke masyarakat
berhubungan dengan SDGs sama Cita tadi ya Kak ya. Oke, nah tadi Kakak juga udah ada mention tentang pendanaan, terus sebelum PIMNAS juga ada seleksi seperti itu ya. Nah kira-kira apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk bisa lolos seleksi-seleksi itu? Kalau untuk tahap proposalnya itu yang penting itu sebenarnya tadi yang sudah dibilang sama Rani itu adalah administrasi itu dulu. Penulisan kita itu harus sesuai dengan pedoman PKM gitu ya. Walaupun mungkin ada kayak berbeda gitu ya dari penulisan proposal pada biasanya, itu yang penting kita fokus pada pedoman PKM aja, itu udah kita lolos di tahap 1 nasional. Nah, lalu tahap 2 nasional itu seleksi mengenai ide kita tuh kan. Nah, apakah kita tuh emang bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Itu kalau bisa dibuat idenya itu semenarik mungkin dan mencuri perhatian dari reviewer gitu ya. Yang mereka pikir ini idenya unik gitu ya, itu bakalan tertarik tuh para reviewer. Kalau mungkin dari pendanaan. Kalau dari pendanaan yang pasti kan kita namanya udah diberi dana ya, yang pasti bukti-bukti administrasi penggunaan dananya harus jelas seperti itu. Lalu segala kegiatan pembuatan prototipe itu untuk kami sendiri bidang KC tentunya harus jelas apa saja langkah yang udah kami lakukan, gitu nanti dibungkus dalam satu laporan kemajuan namanya. Jadi langkah-langkahnya jelas, apa yang kami lakukan selama pengembangan ide PKM, berapa dana yang dikeluarkan juga harus jelas, keluar kemana-mana, perhitungannya apa, itu sih intinya harus jelas. Setiap dokumentasi juga harus ada ya? Setiap dokumentasi juga harus ada. Jadi nanti dari pihak reviewer juga melihat laporannya, benar nih seperti yang udah dilakukan tim LQ, udah jelas apa saja yang dilakukan, berapa besar biaya dananya, sudah sesuai sama yang diberikan oleh dari pihak BEMAWA. Bahkan kalau untuk pendanaan itu ada PKP 2 kan namanya, itu kita bagian presentasinya itu juga termasuk krusial gitu ya, karena di situ kita melaporkan kepada reviewer nasional secara langsung walaupun secara online gitu ya. Itu gimana supaya satu sama lain itu nyambung gitu ya. Seperti latar belakang kita, apa yang mendasari dari ide kita ini, seperti itu. Dan bagaimana sih kita melaksanakan metodologi tadi itu semua. Apakah itu turut gitu, artinya alurnya itu jelas gitu. Metodologinya itu jelas nggak kita lakukan. Itu juga jadi perhatian bagi reviewer itu sih. Berarti di dalam laporan kemajuan ini ibaratnya kayak bukti dari proposal kita ya gitu ya? Iya. Berarti harus sesuai seperti itu ya? Oke. Nah, kan pastinya lah ya, kalau kita ikut suatu kompetisi apalagi nasional, ada rasa deg-degan atau khawatir menang nggak nih ya gitu kan. Tapi kan kakak bilang percaya aja sama proses seperti itu ya. Nah, ada nggak tips supaya enjoy sama proses yang kita jalani selama seleksi PKM ini kak? Kalau dari aku, supaya enjoy itu kita harus suka dulu ya sama apa yang kita kerjakan. Misalkan kita harus suka dulu, misalkan kayak aku emang into AI gitu kan, jadi aku mau suka bahas mengenai kayak berbasis deep learning dan computer vision ini gitu. Makanya aku bisa tetap enjoy walaupun banyak tantangan, mungkin kadang-kadang ngerasa jenuh gitu kan, atau burn out gitu kan, tapi aku ingat lagi gitu, ini hal yang aku sukain gitu ya. Dan supaya tetap enjoy itu juga kita dari timnya sih, kalau dari aku ya, salah satu kunci juga biar kita bisa enjoy dalam pengerjaan PKM itu bangun bonding yang bagus dengan tim. Jadi PKM ini adalah kerjasama tim, bukan kerjasama masing-masing individu. Jadi untuk mencapai tujuan yang kita mau, untuk mencapai sebuah kemenangan, intinya itu berpengaruh dari satu tim tersebut. Jadi ketika kita udah punya bonding yang bagus dengan antar tim, lalu juga udah nyaman, merasa nyaman berada di tim tersebut, pastinya itu juga semangat ya untuk mengerjakan proyek PKM ini. Jadi itu sih. Mostly kenapa bisa enjoy sama LQ sendiri itu karena orang-orangnya semua. Karena sudah kenal dekat, tahu gimana mereka sebenarnya gitu kan, jadi kita bisa enjoy mengerjakan PKM. Mungkin ini agak sedikit out of topic ya kak. Nama tim kakak kan LQ. Nah, ada nggak inspirasi di balik nama itu kak? Kalau LQ sendiri itu dibuat itu bukan kami gitu ya. Ada Putri dan Angela gitu ya, anggota dari tim kami. Mereka awalnya itu LQ itu L itu
artinya isyarat. Mm-mm. Aduh, aku lupa nih. Iya, sebentar ya. Bentar. Itu yang ketiga. Kalau Q itu kalau nggak salah merupakan isyarat petunjuk gitu ya. Mm-mm. Kalau L itu tangan kalau Iya, nggak salah, iya, kan? benar-benar. Kalau L itu tangan, Mm-mm. Q itu artinya L itu tangan tapi bahasa Turki kan. Iya. Kalau Q itu bahasa Inggris tapi Mm. petunjuk isyarat. Jadi kita Gabungkan keduanya. L, Q. Itu aja sih sejarahnya nama L, Q. Oke, jadi gitu ya, kombinasi bahasa. Iya. Nah, kakak kan tadi udah lolos nih PKM sampai PIMNAS kak. Nah, benefit yang diterima selama mengikuti PKM itu apa aja kak? Benefit yang diterima? Kalau dari aku sendiri itu ya, benefitnya itu ini benefit utamanya ya. Salah satunya itu adalah inovasi kita itu didanai. Iya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan duit tuh, didanai sama pemerintah gitu kan, sama kementerian ide dan inovasi kita. Jadi misalkan kalau kita, misalnya anak IT ini kan banyak tuh ide-ide proyeknya apa sih. Nah pasti itu untung banget gak sih didanain sama kementerian. Itu sih kalau benefit utamanya. Kalau dari benefit lainnya tuh experience gitu ya. Pengalamannya tuh kalau dari USUS sendiri nih ya, kalau dari USUS sendiri dia sering ngadain bootcamp gitu kan. Jadi kita di situ bisa belajar gimana sih public speaking kita gimana cara kita menulis laporan, itu benefit juga ya. Termasuk ilmu baru juga untuk kami yang belum pernah mengerjakan proposal juga kan. Itu sih. Mungkin ada nggak tambahan dari Intinya pengalaman sih, pengalaman yang nggak akan didapatkan dimanapun. Jadi ketika kita ikut PKM pastinya di sini kita belajar untuk mencoba keluar dari batasan kita, seperti mencoba hal-hal baru, melatih kemampuan-kemampuan lain ya. Mungkin sebagian besar anak IT itu kan pasti kurang ya, seperti public speaking seperti itu ya. Jadi di PKM ini dilatih, diasah, jadi lebih berani, jiwa kompetitifnya juga lebih timbul gitu dengan mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Oke. Nah kak, tadi kan udah nih benefitnya gitu kan. Itu bebas skripsi juga termasuk ya Mbak? Itu ya, bebas skripsi itu masuk benefit. Itu ya, kebijakan ini sih fakultas masing-masing sebenarnya. Kebijakan fakultas masing-masing. Nah, seperti misalkan kalau Ilkom itu kan benefitnya ada bebas skripsi. Kalau kita misalkan bawa medali gitu ya dari PIMNAS. Itu sih benefit yang paling oke. Nah, berarti setelah kakak ikut PKM ini, berarti tim LQ ini udah punya lah ya gambaran prospek karir di masa depan seperti itu? Kalau dari prospek karir, ya pastinya ada gitu ya. Kalau karena ini berhubungan dengan IT ya, mungkin aku nggak nanya juga nih sama anggotaku gimana kedepannya karir mereka gitu ya. Kalau dari aku sendiri, aku kebetulan berhubungan gitu ya, karena aku memang itu AI gitu ya. Pasti selain kita sebagai misalkan kan AI untuk kan banyak kan prospek karir misalkan seperti data scientist atau data analis atau AI engineer dan lain-lain seperti itu kan. Tapi kalau misalkan kita nih punya inovasi misalnya seperti LQ ini kan, itu beberapa itu bisa kita kita cari dana lain. Misalkan ada yang mau berinvestasi, misalkan itu bisa kita jadikan startup LQ gitu, atau inovasi-inovasi mungkin dari teman-teman PKM nanti yang mungkin dari pendanaan nggak lanjut ke PIMNAS, itu bisa dikembangkan lagi jadi startup dan lain-lain seperti itu. Itu sih prospek. Terlebih lagi LQ ini kan sejalan ya dengan kita sebagai anak IT. Jadi LQ ini bisa kami kembangkan terus, nggak cuma untuk lomba, tapi juga karena ini manfaatnya besar ya bagi penyandang disabilitas sukses tunarungu. Jadi bisa dikembangkan terus hingga menjadi aplikasi yang nantinya betul-betul bermanfaat bagi teman-teman kita, tidak hanya Gerkatin Sumatera Utara, mungkin bisa dipakai di seluruh Indonesia. Seperti itu sih. Oke, gitu ya. Nah, ini sebelum kita habis bahas PKM nih kak. Nah, kan udah bahas tentang persiapan, trik, terus alur pendaftarannya tadi gimana. Nah, boleh dong kasih tahu tentang tantangan, hambatan yang kakak dapetin dari tim LQ dapetin selama mengikuti proses PKM ini. Kalau tantangan termasuk sulit juga ya, karena udah lumayan lupa, udah lama juga. Mungkin tantangannya lebih ke manajemen waktu sih. Karena kami semua kemarin itu
MBKM Oh. waktu kita pendanaan itu kita semua MBKM ada 2 studi independen dan 3 lagi magang kan. Jadi untuk ngatur waktu itu sulit gitu ya, apalagi yang magang itu kan 9 to 5 kan. Terus kita yang studi independen juga sibuk ngerjain capstone. Jadi sebenarnya di bulan pertama itu kita masih sedikit sekali bertemu gitu ya, untuk membahas mengenai gimana sih kelanjutan project ini gitu. Tapi karena setelah selesai MBKM itu kita fokuskan lagi, kita full 3 bulan itu untuk ngerjain PKM ini fokus. Kita bahkan nggak libur sama sekali. Di situ libur libur semester genap ya. Kita sama sekali nggak ada libur, jadi kita pulang balik kampus tiap hari. Ngerjainnya di kampus gitu ya? Ngerjainnya di kampus. Nah, kan selama ngerjain project PKM tadi kan pastilah ada pahit manisnya gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman yang paling membekas di memori kakak gitu? Kalau dari aku sih, karena kebetulan mereka berempat itu adalah sahabatku juga di ilmu komputer, pastinya paling berkesan ya, karena bisa ikut timnas gitu di Surabaya sama mereka berempat. Tentunya itu paling berkesan pribadi buat aku. Terus juga bertemu sama teman-teman tuli, itu banyak sekali insight yang kami dapatkan sama bertemu dengan teman tuli, kayak cerita-cerita dari mereka, gimana sih kehidupan mereka gitu, apa sih hambatan yang mereka rasain gitu, susah dikomunikasi. Ternyata kita mahasiswa bisa loh membantu mereka untuk dengan membuat inovasi seperti ini, itu turut membantu mereka. Kira-kira ada nggak sih kak kayak cerita yang lucu gitu, kayak atau nggak cerita yang sangat membekas gitu kak, kayak ini nih lucu nih, ini semua orang wajib tahu sih cerita ini gitu? Ada sih satu. Jadi ini kita itu sebenarnya kejadiannya pas PIMNAS gitu ya. Nah itu di hari ketiga, hari presentasi ya. Hari presentasi, hari pertama presentasi kan. Jadi di situ kita sehari sebelumnya tuh udah GR gitu kan. Pokoknya kita udah well prepared gitu lah, well prepared kan. Nah pas di hari ketiga itu di pagi gitu kan, sebelum presentasi dimulai, jadi para juri nasional itu kayak ada sedikit introduction atau sedikit introduction kayak jadi awal bulan untuk presentasi gitu. Jadi mereka nanya gitu kan, ini ada nggak yang mau nanya gitu kan, tanya mengenai sebelum presentasi, tata cara kita presentasi dan lain-lain. Jadi tim LQ ini berusaha untuk aktif gitu lah, jadi sering nanya gitu lah ke juri nasionalnya, dan nggak ada lagi yang bertanya ya, hanya tim LQ kebetulan. Nah dan kebetulan kita tuh di situ kan kita cuma satu-satunya usul gitu ya, dari KC satu kelas itu kita cuma usul gitu lah. Dan tiba-tiba nih pas spin wheelnya kan, jadi siapa sih yang mau presentasi pertama itu gitu kan, tiba-tiba itu dari banyaknya tim ya, dari banyaknya tim itu ada 21 tim kan? Iya, di ruang kelas itu, dan keluar nama pertama yang keluar adalah itu Kak Tessa gitu. Terus semua tuh pada kaget gitu kan, karena kami yang berusaha aktif tadi kayak kami banget gitu, nggak bakalan jadi pertama gitu lah, nggak bakalan, udahlah coba aktif aja, kita kan nggak bakalan jadi yang pertama presentasi gitu kan. Pas di spin wheel ternyata itu nama LQ yang muncul gitu kan, semua udah pada kenapa ya, yang terus bertanya-tanya gitu, kenapa terus dari orang itu udah pada ngeliatin kita semua, nggak expect juga karena kita yang aktif. Pertanyaan awalnya malah jadi kita kan, yang pertama kali presentasi. Itu sih pengalaman yang itu termasuk hal yang lucu sih menurut aku gitu ya, nggak expect sama sekali. Oh gitu. Kak, kalau boleh tahu nih, kakak ini ikut PKM dari semester berapa nih? Dari semester 6, ya. Oh dari semester 6 ya Iya, kak? dari semester 6. Oh di semester sebelumnya udah pernah ikut PKM nggak? Kalau aku, iya kalau aku sendiri udah pernah sih dari semester 1 tuh coba-coba ikut PKM, tapi nggak sama mereka. Ada tim aku 2 orang lagi, itu kami ikut di GFT, cuman karena baru maba ya, jadi baru coba-coba, itu belum sampai ke
lolos proposal, cuman kumpul proposal aja. Nah ini di semester 6 kebetulan kesempatan kami untuk ikut PKM sama teman-teman aku berempat gitu. Oh, oke. Jadi kira-kira pembahasan PKM kita mungkin sampai sini aja ya, Kak? Iya. Nah, jadi sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast kita kali ini, ada nggak kira-kira pesan untuk para teman-teman email commerce ataupun pendengar yang ingin mengikuti kegiatan PKM ini? Nah, kira-kira apa yang perlu mereka tanamkan dalam diri mereka untuk bisa semangat dalam mengikuti PKM ini? Pesan dari kami tim LQ untuk semua pendengar khususnya mahasiswa USU, yang pertama pastinya persiapkan ide kalian dengan sebaik-baiknya, matangkan ide kalian tersebut, lalu juga kuatkan tekad kalian dengan sungguh-sungguh untuk percaya bahwasanya ide yang kalian ciptakan itu nanti mampu bermanfaat dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Nah lalu juga untuk mahasiswa USU tuh paling penting adalah percaya bahwa USU itu nggak kalah dengan universitas lain di luar Indonesia. USU tentu pasti mampu bersaing dengan universitas lain di Indonesia yang sudah dibuktikan ya dengan tim LQ pastinya. Jadi tetap percaya, semangat, dan sungguh-sungguh untuk mengikuti PKM ini, jangan setengah-setengah, karena percaya bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke. Nah, jadi pesan yang baru saja disampaikan dari tim LQ merupakan penutup dari podcast kita pada episode kali ini. Wah, pembahasannya benar-benar inspiratif dan sangat bermanfaat ya, Kak, bagi pendengar. Terima kasih untuk tim LQ yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman di episode kali ini, dan semoga tim LQ bisa menghasilkan karya-karya yang lebih inspiratif lagi di masa depan. Nah, untuk teman-teman pendengar, jangan lupa saksikan episode Emailcom Podcast selanjutnya, dan semoga apa yang kita dapatkan pada episode kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa.